Kali ini kita akan belajar software Zahir Accounting versi 6.1. Pertama-tama kita akan berkenalan dengan fitur-fitur yang ada di software Zahir versi 6.1 ini. Pertama kita buka Zahirnya. Ini dia Zahirnya, kita buka. Kalau keluar seperti Windows Security Asset ini, kita allow aja, kita pilih allow, terus kita membuat data baru. Kalau misalkan sudah ada data sebelumnya yang dibuat, tinggal buka data sebelumnya, klik nama perusahaannya. Kita buat data baru, kita masukkan nama perusahaannya. Ini hanya contoh aja nama perusahaannya. Yang kedua, tulis alamat yang sesuai dengan perusahaannya. Kalau untuk praktek Zahir di kampus akuntansi terutama, itu pasti di soal itu ada data perusahaan, alamat, negara, kota, kode pos, dan lain-lainnya. Tinggal masukkan sesuai dengan soal-soalnya. Negaranya negara Indonesia, kotanya Serang, kita masukkan kode posnya. Untuk nomor telepon, email, dan website itu terserah mau diisi atau enggak. Tapi kalau dalam pekerjaan harus diisi. Lalu bulannya bulan Januari sampai Desember, tahunnya terserah, sesuai juga. Kita lanjutkan. Nah, ini dia konfirmasi data yang sudah dibuat. Kita proses. Ini kita pilih perdagangan umum aja sebagai contoh. Ada jasa, manufaktur, dan lain-lain. Kita pilih perdagangan umum aja. Kita klik ya. Kita tunggu prosesnya untuk memasukkan akun-akunnya. Ini kita klik OK aja. Terus mata uang fungsionalnya rupiah ya. Terus mata uang asingnya USD dolar. Lalu klik selesai. Nah, ini dia sudah keluar, muncul tampilannya seperti ini. Nah, yang di atas ini namanya menu aplikasi, yang di biru-biru ini namanya menu modul aplikasi. Menu file ini bisa untuk membuat data baru atau buka data yang sudah dibuat. Terus tutup data dan tampilkan menu utama. Terus ada password, kalkulator, alat bantu lainnya, dan klik keluar juga bisa di menu file ini. Lalu menu setting ini dapat men-setup klasifikasi rekening perkiraan, atau juga bisa saldo awal akun, membuat saldo awal piutang usaha, membuat saldo hutang usaha, persediaan, uang muka, bahasa juga. Ada setup program, terus menu plugin itu untuk impor transaksi. Nah, ini dia transaksi yang bisa diimpor. Lalu menu tutup buku, ini untuk tutup buku akhir bulan, tutup buku akhir tahun. Lalu Windows ini untuk menutup semua jendela atau form yang terbuka ya. Lalu yang terakhir itu menu F1 petunjuk. Ini untuk menampilkan panduan penggunaan program, video training, mendownload update terbaru, mengirim email kritik, saran, dan pertanyaan kepada pihak PT Zahir Internasional. Nah, modul dashboard ini untuk melihat grafik. Diantaranya seperti neraca, laba rugi, analisa rasio keuangan, dan juga bisa melihat reminder piutang. Lalu modul data-data di Zahir ini, yang pertama ada data nama alamat, data proyek, data produk, data pajak, satuan pengukuran data rekening, buku besar tampilannya seperti ini.
Digunakan untuk membuat daftar akun, membuat jurnal umum juga. Nah, ini dia untuk menginput transaksi keuangan yang tidak memiliki jurnal tersendiri, seperti transaksi adjusting. Lalu penjualan ini ada jurnal penjualan, invoice penjualan, itu untuk memasukkan transaksi penjualan yang terjadi. Lalu ada pembayaran piutang usaha untuk membayar piutang, pengembalian kelebihan kredit juga. Lalu ke pembelian, ini di modul pembelian juga ada jurnal pembelian atau invoice pembelian untuk menginput transaksi pembelian yang terjadi. Lalu ada pembayaran hutang usaha untuk menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang. Lalu ada penerimaan pengembalian debit. Lalu kas dan bank. Modul dan kas bank ini juga ada beberapa macam, seperti transfer kas, digunakan untuk melakukan pemindah bukuan saldo dari kas ke bank atau sebaliknya. Lalu yang kedua itu ada kas masuk, digunakan untuk mencatat kelebihan uang akibat dari pengeluaran operasional. Lalu yang ketiga itu ada kas keluar, digunakan untuk mencatat pengeluaran uang untuk kegiatan operasional seperti biaya parkir, listrik, pinjaman karyawan, dan lain-lain. Yang terakhir ada rekonsiliasi bank, digunakan untuk mencocokkan saldo antara pencatatan buku perusahaan yang di komputer dengan buku bank secara fisik. Lalu modul persediaan, ini juga ada banyak beberapa fungsi yang di modul persediaan. Yang pertama itu pemakaian atau penyesuaian barang. Ini digunakan untuk melakukan pemakaian atau penyesuaian barang, seperti memasukkan barang yang diperoleh tanpa pembelian atau mengeluarkan barang akibat terjadinya kerusakan pada barang tersebut. Yang kedua, transfer barang antar gudang, digunakan untuk memindahkan barang dari suatu gudang ke gudang yang lain. Yang ketiga ada perakitan, ini untuk melakukan perakitan atau produksi barang secara otomatis dengan merumuskan setiap komponen barang-barang yang terdapat pada suatu barang jadi. Lalu selanjutnya ada fungsi penguraian. Penguraian ini untuk menguraikan atau meleburkan dari barang jadi ke barang-barang atau item material pada barang tersebut menjadi bentuk semula. Lalu ada pemindahan barang juga, untuk melakukan pemindahan barang dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, atau dengan kata lain fasilitas ini berguna untuk melakukan perakitan suatu barang secara manual tanpa adanya rumusan yang tetap. Lalu selanjutnya ada penerimaan barang konsinyasi, ini untuk menginput penerimaan barang titipan dari perusahaan lain. Selanjutnya ada penentuan harga jual. Penentuan harga jual ini untuk menentukan harga jual suatu barang dapat berupa perubahan langsung pada harga dengan menginput manual per masing-masing barang, atau dapat ditentukan melalui set harga jual otomatis, di mana perubahan harga jual dapat dipilih berdasarkan persentase. Dan ada stock of name, digunakan untuk mencocokkan antara barang yang tersedia secara buku dengan barang yang tersedia secara fisik yang ada di tempat penyimpanan atau gudang. Nah, yang terakhir ini modul aplikasi laporan untuk melihat laba rugi dan neraca. Untuk melihat laporan laba rugi itu kita pilih laba rugi standar. Kita pilih laba rugi standar, kita klik 2 kali untuk melihat laporannya. Kita pilih Januari sampai Desember ya kalau laba rugi. Tahunnya sesuai tahun perusahaan. Nah, contohnya seperti ini. Apabila sudah memasukkan transaksi, dia akan lengkap. Lalu neraca juga, ini hanya bulan Januari. Tahunnya juga disesuaikan. Contohnya juga seperti ini. Nah, sudah itu fitur-fitur yang ada di Zahir Accounting versi 6.1 beserta juga fungsi-fungsinya. Terima kasih telah menonton video kami dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.